Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Insya Allah sudah siap ya untuk belajar kali ini. Tapi sebelum itu kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, sikap berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulallah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, mari kita mulai pelajaran kali ini. Kita lanjut ya, coba diperhatikan. Ada seorang dan dua ekor hewan. Nah, hewan ini satu kelinci, yang kedua adalah siput. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu? Gumam Edo penasaran. Kira-kira teman-teman juga pasti penasaran. Mari kita lanjut. Kelinci dan siput. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa kelinci termasuk hewan avertebrata. Lalu bagaimana dengan siput? Siput merupakan hewan avertebrata. Dalam hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dalam buku pembelajaran kita, buku pena, di situ disebutkan invertebrata. Ya, avertebrata maupun invertebrata itu sama-sama memiliki arti yang sama. Ya, ini pengetahuan baru bagi teman-teman. Jadi di bukunya bisa dicoret dalam kurung atau dikasih tanda bahwasanya invertebrata sama avertebrata itu memiliki arti yang sama. Nah, sekarang temukan perbedaan pada gambar yang akan muncul kali ini. Nah, gambarnya masih sama. Satu, kelinci. Kedua, siput. Di sini sudah ada kolomnya. Kira-kira kalau dituliskan di sini, apa saja perbedaannya? Yang pertama, kelinci merupakan vertebrata, maka siput avertebrata. Di sini bisa dituliskan lagi, ya. Teman-teman bisa tuliskan di sini. Kalau ini vertebrata, berarti ini lawannya avertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Di sini kelinci melompat, sedangkan siput berjalan perlahan, ya, perlahan. Bisa juga di sini cepat. Kemudian siput lambat. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat atau bergerak, sedangkan siput menggunakan otot perutnya untuk bergerak. Nah, teman-teman bisa tambahi sendiri nanti. Yuk, sebentar. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata atau invertebrata antara lain, ya, susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Hewan avertebrata contohnya adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lainnya. Sekarang kita lihat, ini adalah gambar atau struktur bagian organ dari siput. Nama organ geraknya, kaki, perut dengan bentuk pipih dan lebar. Nah, di bagian ini pengganti kaki. Nah, dia bergeraknya menggunakan otot perut. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Sekarang dilihat, ada belalang, cacing, ubur-ubur. Nah, di sini tadi mana? Belalang tidak ada. Berarti kira-kira belalang itu termasuk hewan apa? Ya, tetap avertebrata atau tidak? Ya, karena di sini kan disebutkan serangga. Belalang termasuk serangga. Kemudian ada cacing dan ubur-ubur. Teman-teman pasti tahu ya,
Kalau ini menggunakan otot perut, kaki perutnya. Belalang punya apa? Silahkan ditulis di sini. Belalang punya kaki, ya. Berarti fungsinya untuk. Kemudian cacing. Pernah lihat cacing? Cacing bergeraknya nggak ada kakinya ya, berarti dia menggunakan otot perut. Kemudian ubur-ubur. Nah, ubur-ubur kira-kira dia pakai apa? Kalau teman-teman lihat kartun di SpongeBob itu, ubur-ubur memiliki kaki enggak? Nah, kalau ubur-ubur itu menggunakan otot perutnya juga, ya. Tentakelnya itu tangan ya, juga sama fungsinya kaki, tapi dia lebih dikatakan menggunakan otot perut. Kita lanjut. Ini, biar nanti tidak lupa, Ustaz ganti. Vertebrata dan invertebrata. Ya, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuh hewan dibedakan jadi dua tadi ya. Hewan vertebrata, ya, contohnya memiliki tulang belakang. Jadi ingat-ingat, hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Ini contohnya. Vertebrata punya tulang itu ya. Kelinci, kucing, paus, ular, ya, dan katak. Invertebrata, siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Sekarang, langkah-langkah membuat sebuah paragraf berisikan berdasarkan ide pokok. Nah, ini mengembangkan ya caranya. Kalau kita sudah menemukan ide pokok, biasanya kita kan kemarin sudah dijelaskan kalau ide pokok hanya satu kalimat, bisa di awal, tengah, atau akhir. Tapi kalau kita disuruh mengembangkan, nah itu sama saja membuat kalimat penjelasnya. Ya, biasanya kayak kemarin disebutkan, kelinci misalkan bergerak dengan kaki. Nah, itu sudah ide pokok. Kalimat penjelasnya atau pengembangan ide pokoknya itu bisa dijelaskan lagi. Kaki kelinci ada dua. Kaki kelinci berfungsi untuk menopang berat badannya dan digunakan bergerak melompat ke mana-mana. Misalkan seperti itu dijelaskan dalam. Nah, caranya ini yang pertama menentukan topik ya, dari paragraf tersebut, ide pokoknya. Dua, ide pokok dari paragraf. Biasanya dibuat per paragrafnya. Ketiga, buat kalimat berisi ide pokok. Nah, kalimat ini disesuaikan dengan bahasa teman-teman. Ya, itu dalam bahasa Indonesia namanya diksi. Ya, kalimat sesuai dengan pembuatnya. Nah, setelah itu dikembangkan menjadi beberapa kalimat, ditambahi. Ya. Kemudian nulis kalimat berisi informasi tambahan. Pengembangnya boleh tadi yang seperti Ustadz sampaikan. Kalau kelinci bahas kaki, nah jelaskan fungsinya kaki itu apa aja atau kegunaannya. Dan terakhir disusun kalimat menjadi yang padu, artinya masuk apa? Saling berkaitan. Bisa ya? Nah, ini ada sebuah bacaan. Silakan teman-teman baca dulu. Videonya dijeda terlebih dahulu. Kalau sudah selesai membacanya, ada 2 sampai sini nanti. Kalau ini sudah dibaca keseluruhan sampai tuntas, nah, lanjut lagi videonya. Sekarang kita akan belajar tentang tadi. Ide pokoknya dicari. Ada berapa paragraf tadi? Ya, dicari, kemudian coba teman-teman kembangkan. Ya, sesuai dengan jumlah paragraf yang ada. Itu kan tadi lebih dari 3, cuma Ustaz tampilkan 3 saja, nanti karena memang ini kan disalin di buku teman-teman. Sudah ada 1 tugas ya. Kemudian kita belajar tentang jenis-jenis gambar ilustrasi. Nah, jenis gambar ilustrasi itu ada 4. Yang pertama gambar rilis.
gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Jadinya sangat nyata. Nah, ini contohnya. Ya, gambar itik ini. Kemudian karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, ini biasanya yang digunakan teman-teman kalau pernah lihat meme, ya, kayak gambar, misalkan seorang tokoh, ya, misalkan Ronaldo, ya, atau Messi, yang dibuat seperti gambar, tapi besar kepalanya, ya, daripada badannya, itu termasuk karikatur. Kemudian kartun, ya, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu, ya. Contohnya apa? Kartun itu kan ada SpongeBob, ya, terus ada lagi apa, Dora, Naruto, ya, banyak lah. Teman-teman pasti tahu. Kalau di serial tokoh kartun perempuan itu ada banyak juga sebenarnya. Tetap agak lupa. Kemudian gambar dekoratif. Nah, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Biasanya ini pemandangan. Nah, habis ini kan ada 4. Yang pertama tadi apa? Gambar rilis, karikatur, kartun, dan gambar dekoratif. Kita punya ada 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 gambarnya ini, kira-kira A, B, C, D, nah, urutannya ini apa saja, termasuk bagian mana. Nah, jenis gambar A, B, C, dan D. Ayo, coba sambil lihat video ini, kira-kira A gambar apa? B gambar apa? C, D. Mari kita coba ya, jawaban teman-teman yang sudah disebutkan tadi, kira-kira benar atau enggak? A itu merupakan gambar rilis tadi, yang dibuat senyata mungkin. Ya. Yang kedua, ini kartun, ya. Kalau sengaja Ustadz ambil yang bukan ada di serial TV. Yang ketiga atau C adalah gambar karikatur. Nah, ini contohnya lebih. Ini tujuannya dibuat lebih menarik ya. Dan yang terakhir berarti dia termasuk gambar dekoratif. Nah, ini identik dengan pemandangan biasanya. Ya, oke. Kita lanjut membuat teks berdasarkan ide pokok. Sekarang teman-teman lihat di bukunya halaman 22. Nah, sudah ya. Kalau di situ di halaman 22 teman-teman dapat ada sebuah keterampilan kinerja produk. Nah, itu bisa diselesaikan. Coba sebelumnya juga pembelajaran kita kali ini berada pada tema 1, PB 5 dan 6. Ya, teman-teman selain melihat video ini juga nanti silakan dibaca terlebih dahulu buku penanya. Karena pembelajaran yang Ustadz sampaikan ini tidak seutuhnya ada dalam buku pena. Ustadz juga mengambil referensi lain agar belajar teman-teman ini juga lebih luas ya. Sekarang nih di buku tadi juga ada ya langkah-langkah membuatnya. Ada 3. Menentukan tema, tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang diilustrasikan. Membuat gambar, gambarnya dibuat terlebih dahulu sketsanya ya. Ini kalau membuat gambar itu yang pertama harus membuat hitam putih dulu sketsa gambarnya. Kalau sudah baru diwarnai. Ya, lanjut ini mewarnai. Terserah teman-teman mau pakai pensil warna, cat, spidol atau krayon. Di halaman 23, nah, ini juga ada kinerja produknya. Hari ini teman-teman banyak buat kinerja produk ya. Nah, tugasnya tadi sudah ada dan ini kinerja produk. Sekarang lihat perbedaan. Di buku juga sudah ada, teman-teman tidak perlu menyalinnya, ya. Akan tetapi nanti coba dibaca berulang-ulang agar teman-teman paham dan tahu perbedaannya, ya. Jadi besok kalau ada soal dalam pembelajaran atau pertanyaan yang Ustadz tanyakan, teman-teman sudah paham. Oh, invertebrata itu sama dengan avertebrata, ya.
Dan keduanya itu termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selanjutnya teman-teman bisa belajar sendiri dari tugas-tugas yang tadi Ustadz sampaikan. Jangan lupa ya, di buku pena itu, karena ini pembelajaran ketiga di minggu ini, artinya pelajaran tematik terakhir, teman-teman bisa kerjakan juga latihan soal subtema. Ya, besok saat kita ketemu, kita bahas bareng-bareng. Ya, pesan dari Ustadz, tetap semangat belajar, ya, jangan pernah kendor semangatnya, ya, tetap semangat. Lihat ini fotonya, ya, sumringah semua. Oke, itu saja dari Ustadz ya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan kembali nanti sama Ustadz. Bisa lewat WA ataupun yang lainnya. Oke, itu saja dari Ustadz. Selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.